Oke, jadi yang dibutuhkan di sini kita membutuhkan akun Gmail. Udah punya kan, pasti kalian udah punya lah akun Gmail ini ya. Udah punya. Nah, di sini nanti kalau ini kan punya Google Suite yang saya punya, tapi yang gratis juga ada fasilitasnya. Jadi nggak harus yang berbayar, yang gratis juga bisa. Di sini ada titik 9 di sini. Ya, kalau kamu lihat di sini nih ada, kamu bisa klik di sini ya. Nah, di situ ada menu lagi, di dalamnya ada Drive dan Site. Kita bisa masuk lewat sini atau bisa lewat sini. Ya. Sama aja. Saya contoh masuk lewat Drive. Nah, di sini kita masuk ke link My Drive, kemudian More, masuk ke Google Site. Ya, jadi kayak gini ya. My Drive, kemudian masuk menu More, kemudian masuk ke menu Google Site. Sama aja. Ini contoh aja. Ya, nanti di dalam situ kita buat. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini secara default. Di sini kita bisa mengatur banner kita. Ya. Misalnya kita mau kasih nama judul apa di banner kita ya. Nah, misalnya contoh kayak gini, tapi saya nggak mau terlalu besar kayak gini. Saya mau kecilin, kemudian saya buat nah, ini teksnya saya buat seperti ini, kemudian saya mau tengahin, klik yang ini. Nah, udah selesai, tengah. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat ganti gambarnya? Kita tinggal change image, upload, kita ambil gambar yang sudah ada, atau kita yang udah kita siapkan sebelumnya, atau bisa juga kita search dari Google. Misalnya saya mau ambil depan yang ini. Nah, udah selesai. Kita udah punya banner dengan gambar. Nah, sekarang ini baru halaman depan, kemudian saya mau tambah logo di sini. Ini logonya bebas ya. Kamu bisa buat logo kamu sendiri ataupun logo yang udah ada, kita pilih aja. Klik open. Ini not respond. Bentar. Saya ulang. Oke, ini mungkin dah masuk. Saya kasih alternatif tag-nya. Misalnya alternatif tag itu apabila gambar yang nggak muncul, yang muncul teks. Jadi biasanya ada program yang berbasis teks. Nah, kemudian kita bisa pilih warna yang ingin dijadikan temnya. Saya pilih warna ungu. Nah, kemudian favorite icon. Saya pilih juga gambar yang sama. Nanti munculnya biasanya di tab browser. Biasanya dia muncul di tab browser kan ada tuh logo-logo. Kalau misalnya kita klik kayak, nah kayak gini nih. Nah ini tab logonya nih.
ada kayak gini nih tab logonya nih. Nah, Five icon-nya nanti munculnya di sini. Logonya Gunadarma kayak gitu. Nah, ini masuk sudah. Udah kita klik silang aja. Udah ada di sini. Logonya udah ada. Kemudian kita masukin teks sebagai logo kita. Nah, udah kayak gini. Nah, kemudian udah jadi ya. Ada banner, ada teks judulnya, kemudian ada judul web kita. Ini kalau misalnya saya mau save, misalnya contoh ini. Saya save dokumen saya di Google Drive-nya Web2G. Nah, kemudian kita baru bikin bannernya aja nih secara sederhana. Kita akan coba membuat mengganti themes-nya. Oke, caranya gimana? Kita klik themes yang sebelah kanan. Nah, misalnya kita contoh kayak gini, nah dia berubah. Misalnya saya pilih diplomat, dia berubah. Atau saya pilih yang vision, dia berubah juga. Atau level. Nah, itu jadi berubah. Misal warnanya menjadi ungu, jadi warna ungu. Ya, ini tergantung dari selera ya. Selera. Dah, nih kita udah bikin themes-nya warna ungu. Nah, sekarang kita halamannya. Bagaimana kita membuat menu? Yasmin ngantuk ya, Yasmin? Yasmin Raihana ngantuk nggak? Nggak ya? Oh, nggak. Kayaknya udah senderan-senderan gitu udah. Oke. Nah, ini kita klik di sini ada home ya. Jadi kalau kita ingin membuat menu, kita klik ini kan baru satu halaman. Kemudian kita duplikat page-nya aja. Kemudian misalnya kita kasih nama mata kuliah. Jadi kita membuat menu yang namanya mata kuliah. Nah, muncul di sini. Ini ada menu home, ini nama mata kuliah. Bagaimana kalau kita ingin membuat halaman baru di dalamnya, yaitu kita klik lagi yang sebelah sini. Kemudian add subpage, misalnya mata kuliahnya adalah Pancasila misalnya. Nah, dia nanti masuk di sini, tuh Pancasila. Kalau kita mau tambahin lagi di dalam Pancasila bisa add subpage, misalnya ini contohnya ya algoritma misalnya. Nah, ini dia berada di dalam Pancasila. Tapi saya nggak mau nih, ini kan sama-sama mata kuliah, kita geser aja. Geser ke mata kuliah menjadi ini. Algoritma di atas Pancasila. Saya nggak mau Pancasilanya maunya di atas. Boleh, geser aja. Jadi Pancasilanya ada di atas. Ya, itu cara membuat menunya. Dah, kalau kita mau tambahin lagi menu di sebelah mata kuliah, bikin aja duplikat page-nya lagi. Ya, misalnya aktivitas. Nanti dia akan muncul di sebelah sini. Ya, kalau kita nggak mau, geser aja sebelah sini. Naikin. Nah, jadi aktivitasnya ada di kanan. Oke. Selanjutnya udah nih, ya. Sekarang kita udah bikin menu-menu di sini, kemudian ada sekarang mau isi di bawahnya. Nah, jadi kita klik menu insert. Nah, di sini kita ada text box, ada image, embed, drive. Nah, ini banyak nih, ada layout, kemudian ada menu-menu yang bisa kita gunakan di sini. Nah, contoh saya ingin membuat divider, yaitu pembagi. Nah, ini udah muncul. Kalau saya kepencetan 2, oh dividernya ada 2, saya mau hapus 1, pencet aja delete. Dah, jadi ada 1. Kemudian, apabila sekarang saya mau buat layoutnya. Saya mau buat layout yang model kayak gini. Klik aja. Nah, dia muncul. Nah, ada 3 layout sini. Kalau saya mau bikin layout yang ini, ada juga di sini. Model kayak gini. Tapi saya maunya atas, yang ini nggak mau saya hapus.
Bisa. Dah. Sekarang untuk masukin gambarnya gimana? Ya udah klik aja yang plus ini. Klik upload. Nah, ini artinya kita ada di gambar kita di sini. Misalnya saya mau masukin sini. Saya pilih biar nggak terlalu besar. Nah, ini contohnya saya mau tebelin. Isinya adalah, ini kita udah mesti siapin biar cepat, saya ambil yang sudah ada. Saya tulisannya, misal kita kegedean gini, wah kegedeannya tulisannya, kecilin aja. Dah, terus saya nggak mau tengah, maunya justify, tinggal pilih. Dah, jadi ini ada gambar, kemudian ada teks, judulnya ini ada deskripsinya. Kalau kamu mau jualan, kamu bisa taruh barangnya di sini, harganya berapa, ini deskripsi barangnya. Gitu, contoh. Ya. Nah, kemudian sama juga berikutnya, kita tinggal klik, kemudian kita upload, kemudian kita klik misalnya J6, kampus J6 nih, ya. Dah, misalnya saya tulis kampus J6, saya nggak mau kegedean, saya kecilin lagi. Teksnya juga tebelin aja. Kemudian teksnya saya ambil yang petunjuk kampus ke J6. Nah, ini. Dan nah, ini kegedean masih saya mau kecilin. Nah, terus tulisannya di rata, misal rata kiri. Nah, sudah. Ya, ini kayaknya nggak proporsional, ya udah kita enter aja di sini satu. Dah, biar bareng. Oke. Tambahin satu lagi. Ini biar seimbang. Apa nih? Lokasi kampus Gunadarma misalnya ada di ini nih, yang J1 ada apa? Lokasi, judulnya lokasi kampus UG. Ya. Kemudian kita mau isi yang ini aja lah. Gak usah banyak-banyak. Wow, nggak apa-apa. Kita lihat lagi, nanti kita atur supaya tampilannya manis. Nah, ini misalnya nih ada kampus E, saya mau tebelin. Kemudian kampus G ini terlalu dekat jaraknya, saya nggak mau. Saya mau tebelin, edit ya. Ini juga kampus H, udah cukup misalnya. Ini kampus C, tapi gambarnya. Ya udah deh, tuker kampus C yang di atas. Nah, oh ini nggak sama nih. Tarik juga nggak apa-apa, tapi jadi gambarnya jadi jelek. Bisa kita undo. Nah, ini kita enter aja. Ini juga. Dah, cantik kan? Gampang, ya. Ini, nah, kemudian kita mau bikin apa lagi di bawahnya? Nah, ini banyak ya fasilitas yang ada di sini. Misalnya kita bikin lagi, kita divider lagi, kita bagi. Nah, kemudian kita mau isi apa di sini? Wah, saya mau kasih, mau link YouTube saya punya channel gamers. Tapi saya bukan nggak punya. Ya udah, saya akan melink Google YouTube ya, YouTube. Saya akan Google YouTube, misalnya V-Class mahasiswa Gunadarma. Ini juga kamu bisa tonton ya. Ini juga bagus kok. Nah, jadi yang buat ini mahasiswa Gunadarma. Select. Nah, muncul di sini. Kalau kamu mau kecilin boleh. Kalau kamu kecilin aja.
Nah, biar seimbang sama yang atas. Kemudian kalau mau tambahin teks, boleh. Tambahin teksnya di mana? Ini kan ada di sini nih, teks. Tuh, teks tambahin sini. Panjangan, iniin aja. Tuh. Terus kalau ke dekat ini kurang dekat gimana? Tempelin aja tuh. Nah, udah deh. Nah, di sini kita adalah bisa tambahkan mengenai misalnya V-Class, mahasiswa Gunadarma. Nah, ini tulisannya kita jadi subheading, kemudian jadi bold. Nah, kalau kita mau jadiin tambah teks, tambahin teks ini lagi. Ya. Nah, ini jadi teksnya. Ini judulnya, ini teksnya. Kasih deskripsi gambar, ya. Bebas lah ya. Ini saya kasih contoh aja supaya biar ada deskripsinya. Dah, oke. Selanjutnya, misalnya saya mau buat di sini saya kenalin. Jadi misalnya kamu ada tugas, kemudian kamu simpan di Google Doc. Jadi bekerja bersama-sama antara teman-teman. Kamu bisa dalam satu kelompok, kamu bisa buat website khusus sendiri untuk kelompok. Tapi kalau untuk publik nggak bisa masuk kalau di Google Drive ini. Misalnya kamu masuk di sini kan, kalau klik insert di sini nih. Ini mengenai tugas kamu, collab dengan teman-teman kamu nih, misalnya. Nah di sini orang nggak bisa akses pada saat kamu mengakses kalau apabila kamu memiliki Google Drive yang kamu share di sini. Orang mesti publik di login tetapi nggak berhasil karena kamu belum men-share ini ke orang lain tersebut. Nah caranya gimana supaya teman kamu tuh bisa collab di sini? Kamu tambah klik, nah kemudian tambahin teman kamu, ya. Orang teman kamu siapa kamu masukin dan kamu bisa mengakses ke website tersebut. Ya jadi untuk membuat web yang bisa collab, bisa bekerja bareng, kamu harus menambah teman kamu dulu, ya. Orang lain selain tersebut yang tidak kamu tambahkan nggak bisa login, yang nggak bisa masuk, ya. Jadi kamu harus pisahkan dalam membuat web yang khusus collab teman-teman kamu tugas, jadi ada proyek dan juga web yang publik, ya. Jadi kamu bisa bikin beberapa web. Nah, ini karena ini buat publik, ini saya nggak mau pakai, hapus saja, delete. Nah, ya. Kemudian saya contoh, saya mau masukkan misalnya kamu yang berjualan online, kamu mau kasih toko, lokasi tokonya kamu bisa tambahkan di sini. Misalnya Depok. Ya, kalau ngaturnya gimana? Ngaturnya geser aja. Ini naikin lagi. Kemudian ini mau dikecilin boleh. Atau mau panjang begini juga boleh, ya. Ini masalah selera aja. Ini mau ditambahin alamat, tulis alamatnya juga boleh di bawahnya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama tadi ya, di sini ya. Teks, ya. Tinggal geser ya, masukin. Udah jadi.
Misalnya lokasi kampus, ya contoh ya ini mah. Kalau kita mau tambahin lagi teksnya, ya klik aja, klik, tempel. Udah. Berada di jalan misalnya ya. Dah, bla 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 misalnya ya. Oke. Kemudian apalagi yang kita mau masukin? Misalnya kalender. Insert ada di sini, kita bisa kecilin lagi biar posisinya tidak berantakan. Nah, ini mau ditambahin deskripsi sama kayak ini nggak bisa kayak tadi ya. Nah, kemudian di bawahnya apa? Kita bisa tambahkan footer. Misalnya dah. Oke, jadinya sudah selesai websitenya. Misalnya kita udah selesai nih websitenya, kita udah jadi. Kemudian kita misalnya mau menambahkan suatu announcement di sini. Kita klik yang ini, edit logo. Kemudian ada klik yang di sini nih, announcement banner. Kita pilih warnanya show, kita klik show. Kemudian warnanya apa nih? Misalnya saya kasih warna merah. Message misalnya link berguna untuk, atau gini aja, kunjungi web ini. Kita bikin button yaitu misalnya alamatnya bak.bak. Gitu. Linknya adalah http://bak.gunadarma.ac.id. Dah. Pada saat diklik nanti dia akan buka tab baru, akan muncul hanya di halaman depan. Kalau all page nanti semuanya muncul announcement tersebut. Udah klik, dah muncul kayak dah. Apabila kita klik nanti dia akan ke BAK. Nah, sekarang udah selesai nih ya, website-nya udah jadi. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah publish. Publish, klik publish. Nah, ini alamat web address-nya yang kita inginkan jangan panjang-panjang. Boleh nama kamu atau saya sih ini aja, web UG. Nah, kalau apabila warnanya udah merah gini berarti tidak tersedia, kamu harus ganti. Misalnya webku. Nah, ini kalau checklist centang biru, ini berarti tersedia, available, kamu boleh pakai. Klik publish. Nah, kemudian apabila kita ingin melihat hasilnya, view publish site. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Alamatnya apa yang tadi? Nah, ini nih. Nah, ini site, aduh, sorry nih. Oke, nah, ini alamat yang kita bisa share, yaitu ini nggak usah pakai, ini nggak usah pakai, cukup ini aja. site.google.com/ ini ngalingin lagi. Ini alamat email kamu, ya. Ini alamat emailnya dan ini adalah yang tadi, yang kamu save tadi. Yang tadi kan saya pakai web UG nggak bisa, akhirnya pakai webku bisa. Nah, ini
Jadi ini yang kamu kopas dan kamu share ke teman-teman kamu. Ini mungkin kalau yang lagi online saya coba chat ya, kamu bisa coba ke everyone. Nah, coba deh teman-teman lihat di chat, mungkin bisa nyoba masuk gak website yang baru aja kita buat. Kalau masuk boleh kasih jempol atau menganggukkan kepala atau kasih gestur gini juga oke. Oke ya, masuk ya. Berarti kamu, nah sekarang gimana kalau saya mau itu, saya mau hapus gitu. Ah udah, misalnya kamu udah collab nih sama teman-teman, top proyeknya udah kelar, saya udah nggak mau publish lagi. Ya udah klik yang ini, kemudian klik unpublish. Dah nggak bisa dipakai tuh, udah nggak bisa dipakai lagi web tersebut. Kalau kamu mesti publish lagi, baru bisa diakses publik lagi. Oke, dengan demikian untuk acara sosialisasi ICT ini sudah selesai sampai blog ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kembali boleh melalui fitur chat atau resen. Kali ini saya ditemani siapa nih? Ada siapa? Ada Bu Afi. Bu Afi ada nggak? Ada ya? Atau ada Bu Desi? Oke. Oke, saya bacain dulu ya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman nih. Ada pertanyaan nggak? Ayo. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini saya tadi salah kopas. Nah, itu alamatnya di web yang tadi itu. Tadi saya udah publish ya. Unpublish lagi deh. Publish lagi. Nah, itu udah publish lagi. Jadi kamu bisa lihat yang saya copy. Nah, ada. Ini bisa silakan untuk bertanya. Blog di saat sekolah dulu. Oke deh, saya tanya ya. Ini ya dari Nadia Wekes. Wekes ya namanya. Nadia Wekes. Nadia bertanya, blog di saat sekolah dulu boleh dipakai lagi nggak Pak buat di kuliah? Boleh. Jadi apapun yang udah kamu buat, sebaiknya karena kan udah ada isinya. Kalau dibuat dari nol kan nggak seru gitu kan. Jadi emang sebaiknya udah ada isinya, nggak masalah ya. Bagaimana cara mengatasi blog yang di-ban? Bikin baru. Kalau udah di-ban kan berarti kamu udah menyalahi komunitas. Jadi kamu harus buat yang baru. Dari Haikal Muhammad. Kemudian, dari Juan Hosea Putra. Apakah selama 1 semester ini semua kelas akan diadakan online dan untuk sementara semester kedua nanti akan dilakukan secara offline? Nah, ini akan kita lihat lagi sampai perkembangan virus atau pandemi ini berakhir. Kita juga sangat merindukan kembali untuk bertemu tatap muka dengan mahasiswa-mahasiswa saya dan juga teman-teman saya di kampus. Tetapi untuk demi kesehatan dan juga untuk menjalankan arahan atau tuntunan dari pemerintah, khususnya Kemdikbud dan pemerintahan daerah, kita diwajibkan untuk melakukan perkuliahan secara daring sampai kapan nggak tahu.
sampai diizinkan oleh pemerintah. Kemudian dari Rici Raditya, cara melihat mendapatkan nomor pokok mahasiswa bagaimana? Nah, tadi lewat mana? Lewat BA-AK. Nah, tadi kamu kelewat kali itu. Kamu tadi nggak dengerin. Dari Hutaurida Anggi Mahadi Mardatilah Lingga. Apa pembuatan blog hanya di laptop atau komputer? Apa bisa buat dari HP, Pak? Aduh, kalau buat dari HP tulis saja cuma pendek-pendek dong, ya. Jadi sebaiknya pakai laptop atau PC atau bisa juga pakai tablet, ya. Kalau pakai pakai HP sebenarnya bisa, cuman bisa sih, bisa. Tapi ya emang sih lebih enak pakai yang pakai view-nya luas. Tapi kalau kamu mau coba boleh, bisa aja pakai HP, pakai tablet lah lebih enak. Kemudian dari Arya Adiatma, apakah kita bisa membuat sistem truth di Google Site? Nah, ini untuk sistem truth ini di Google Site bisa, tapi yang mesti yang berbayar. Tapi biasanya kalau kita sewa di situ mahal per traffic dia mintanya, ya. Semakin banyak yang traffic, kita banyak yang akses, semakin mahal kita untuk membayarnya. Kemudian, Kak, saya ingin bertanya sistem kuliah pendek itu seperti apa dan bagaimana? Sistem kuliah pendek itu kalau di Universitas Gunadarma nggak ada kuliah pendek. Adanya semester pendek. Semester pendek itu tidak ada di Gunadarma, semester pendek itu tidak ada. Kita adanya kuliah seperti biasa, tetapi ada ujian mandiri di situ. Itu sebagai pengganti semester pendek. Membuat nama webnya untuk tugas nanti harus nama kita apa bebas sesuai mau kita. Bebas, tapi bertanggung jawab. Bebas dan bertanggung jawab. Jadinya asal tidak melanggar peraturan ITE. Dari Muhammad Noval Hidayat, apakah blog bisa menghasilkan uang seperti channel YouTube? Ya, ada beberapa blog yang disewa untuk iklan, kemudian mendapatkan uang. Tapi banyakkan YouTube uangnya, ya. Apakah blog yang kita buat di Google bisa dilihat publik? Bisa dilihat publik. Kan tadi saya contohnya saya kopas, ya, dari Hanif Raihan. Dari Iva Lafi, Farazi, Pak, saya punya blog tapi isinya tentang lagu-lagu gitu, Pak. Boleh saya pakai, Kak, Pak? Boleh. Lagu-lagunya kasih aja menu sendiri, ini lagu-lagu, menu berikutnya, menu mata kuliah, menu berikutnya aktivitas dan lain sebagainya. Silakan. Dari Haikal Muhammad Fitra, Kak, kalau pasang AdSense di blog itu salah nggak? Ya nggak salah sih. Bawa bebas aja. Yang penting kan nggak melanggar hukum. Dari Rifki Muhammad, kalau blok HTML-nya masih standar jelek, boleh aja. Tapi itu kan nanti kamu harus tetap improve. Semakin kamu bisa, kan semakin bagus, orang akan banyak yang kunjungi juga. Kemudian sebagai portofolio kamu juga untuk perusahaan nanti pada saat kamu melamar pekerjaan, biasanya kamu punya website. Jadi perusahaan bisa lihat, oh apa sih aktivitas kamu, apa yang udah kamu buat. Nah itu sebagai portofolio juga untuk perusahaan atau industri. Kemudian selamat sore, izin tanya Pak, dari Dedi Septiadi, apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian sertifikasi? Ujian sertifikasi syaratnya nggak ada, kan kalau lembaga sertifikasi profesi LSP itu kalau kita sudah bayar, ya kita tinggal ikut aja, kita ikut ujiannya, kalau lulus ya dapat sertifikat, kalau enggak ya nggak dapat sertifikat, gitu aja. Dari Rici Raditya, apakah boleh membuat blog dari Notepad? Apakah boleh membuat blog dari Notepad? Notepad ini bukan untuk membuat blog, tapi membuat teks, ya, tulisan dari teks Notepad itu. Tapi kalau untuk tadi belum dijelasin Pak untuk mendapatkan nomor pokok mahasiswa. Untuk mendapatkan nomor pokok mahasiswa, udah dijelasin ya? Oh, udah. Marah tuh Mbak Opi tuh, Bu Opi marah udah dijelasin tuh. Udah dijelasin. Kan tadi dikasih tahu di web BAK sebelah paling bawah kanannya kan tadi nggak bisa. Karena tadi kan Pak Ivan.
Karena tadi kan Waktunya juga jam segini Pak Evan, udah 3:30 lebih. Oke ya. Nanti Ah, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kita jawab lagi di Telegram ya. Jadi untuk saat ini eh, kita sudahi aja ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang belum terjawab akan dibalas di grup Telegram. Oke ya, gitu ya teman-teman semua ya. Bu Opi, cukup ya Bu Opi. cukup. Bu Desi Dan mana Bu Desi? Bu Afiar ini juga cukup ya Bu. Bu Desi, ada Bu Desi. Oke, silakan Bu Afiar ini ditutup aja. Ya, ditutup sekalian juga nggak apa-apa, Pak Ivan langsung. Baik adik-adik sekalian, kita sudah bersama dari siang hari hingga sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita di siang hingga sore hari ini. Semoga kita bisa mengikuti perkuliahan di Gunadarma dengan baik, bisa lulus tepat waktu, kita bisa ketemu di acara wisuda 4 tahun yang akan datang. Ya, semua bisa lulus tepat waktu. Oke, baik. Dengan ini kegiatan kita sudah selesai. Bu Opi ada pesan mungkin? Pesannya ya sabar, tunggu NPM-nya aja ya. Terus baru bisa aktivasi student site-nya. Jika ada masalah bisa langsung ke live chat. Nanti akan kita bantu, kita cek data-datanya salahnya di mana atau apanya ya. Oke. Terus apa lagi ya Bu? Udah kayaknya Bu. Oke, tadi pesan dari Bu Opi bahwa komunikasi kita tetap berjalan via live chat ya. Jadi kalau ada kendala silahkan hubungi live chat. Baik, itu aja. Selamat sore, selamat jumpa kembali di kegiatan berikutnya. Oke, bagi adik-adik yang mau live, silakan live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan, Bu Afi. Terima kasih Bu semuanya. Oke, saya tutup ya. Tutup Makasih, Pak. host. Makasih host. Oke. Assalamualaikum. Salam.